Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Pada presentasi ini, saya akan membahas kondisi hubungan industrial di Indonesia tahun 2025 sampai 2026. Fokus saya adalah isu upah minimum, kesejahteraan pekerja, dinamika tripartit, dan dampaknya terhadap dunia usaha dan masyarakat. Saya mengambil sumber presentasi ini dari Kompas, CNN Indonesia, bisnis.com, Kata Data, dan Antara. Ya, di sini kita akan menjawab dari tantangan, analisis, dan rekomendasi. Kita mulai dengan melihat sektor industri yang paling terdampak. Pertama, sektor manufaktur, terutama industri nikel dan padat karya yang menghadapi isu jam kerja berlebih dan pelanggaran hak. Kedua, sektor tenaga kerjaan umum terkait kebijakan pengupahan yang memicu reaksi besar dari serikat buruh. Ketiga, pekerja media yang menuntut perlindungan dan standar pengupahan lebih baik. Ketiga, sektor ini memberikan gambaran luas tentang dinamika hubungan industrial di Indonesia. Isu paling besar adalah penetapan upah minimum provinsi. Pada tahun 2025 sampai 2026, pemerintah menggunakan formula baru yang menggabungkan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan koefisien alfa. Namun, Serikat Buruh menilai formula ini tidak mencerminkan kebutuhan hidup layak. Mereka menuntut kenaikan yang lebih besar, berkisar 6,5 hingga 10,5%. Ketegangan ini menjadi salah satu pemicu utama dinamika hubungan industrial tahun ini. Selain upah minimum, muncul isu serius mengenai kondisi kerja. Di sektor nikel, laporan media menunjukkan adanya jam kerja yang sangat panjang, bahkan melebihi aturan ketenagakerjaan. Di sektor media, pekerja menuntut upah layak dan perlindungan kerja yang lebih baik. Ini menunjukkan hubungan industrial tidak hanya soal upah, tetapi juga mengenai keselamatan, kesejahteraan, dan kepastian hukum. Untuk memahami dinamika yang terjadi, kita gunakan tiga teori hubungan industrial. Pertama, teori tripartit. Teori tripartit yang menekankan peran harmonis antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja. Yang kedua, negosiasi kolektif, yaitu proses di mana serikat pekerja menyampaikan aspirasi mereka secara formal. Dan yang ketiga, hukum ketenagakerjaan yang menjadi payung regulasi. Ketidakseimbangan pada tiga aspek ini biasanya memicu konflik. Isu hubungan industrial berdampak pada seluruh pemangku kepentingan. Bagi pekerja, stagnan gaji atau upah dan kondisi kerja buruk menurunkan kesejahteraan. Bagi pengusaha, ketidakpastian hubungan industrial meningkatkan biaya operasional dan resiko konflik. Sedangkan bagi masyarakat dan investor, ketidakstabilan ini dapat menurunkan kepercayaan terhadap iklim bisnis nasional. Ada 4 strategi utama untuk menyelesaikan konflik. Pertama, memperkuat dialog tripartit agar keputusan upah minimum lebih transparan. Yang kedua, meningkatkan kualitas negosiasi kolektif berbasis data ekonomi. Dan yang ketiga, penegakan hukum ketenagakerjaan harus diperketat, terutama terkait jam kerja dan keselamatan. Dan yang keempat, yaitu meningkatkan literasi pekerja dan pengusaha soal hak dan kewajiban masing-masing. Untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis,
Saya merekomendasikan reformasi mekanisme penetapan upah dengan menjadikan kebutuhan hidup layak sebagai dasar utama. Pemerintah juga dapat memberikan insentif bagi perusahaan yang patuh terhadap aturan ketenagakerjaan. Selain itu, pekerja perlu ditingkatkan keterampilannya melalui pelatihan agar produktivitas meningkat dan upah naik secara berkelanjutan. Sebagai penutup, hubungan industrial di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait upah minimum dan kondisi kerja. Dengan dialog yang kuat, transparansi kebijakan, dan penegakan hukum ketenagakerjaan, Indonesia dapat menciptakan hubungan industrial yang lebih adil dan produktif bagi seluruh pihak. Sekian presentasi saya kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.